Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahil badi'il hadi ilal bayani mahya'ir rasyadi, amadda arbaban nuha warassama syamsal bayani fi suduril ulama, thumma salatu wassalamu ma taranna mahadin yasuqul isa fi ardil hima. Amma ba'du, qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Shadaqallahul azim. Anak-anakku, siswa-siswi SMA Pro An-Nizamiyah, mari kita sama-sama panjatkan puji syukur kita kepada Allah yang selalu dan senantiasa memberikan kita nikmat, terkhusus nikmat iman, Islam, sehat walafiat. Salawat dan salam semoga Allah limpahkan, Allah curahkan kepada junjungan alam Nabi kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pada keluarganya, sahabatnya, kita umatnya. Mudah-mudahan istiqomah menjalankan sunnah-sunnah beliau dan kelak kita mendapatkan syafaatul uzma di yaumil qiyamah nanti. Amin ya rabbal alamin. Baiklah anak-anakku sekalian, kita berada di bulan suci Ramadan, bulan yang penuh berkah. Dan dalam kesempatan ini tentu mari kita terus berupaya meningkatkan tingkatan kualitas ketakwaan kita, meningkatkan kualitas keimanan kita. Salah satunya adalah bagaimana kita memahami hakikat Islam sebagaimana yang Allah firmankan di dalam surat Al-Anbiya 107, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Tidaklah aku mengutusmu engkau wahai Muhammad kecuali menjadi rahmat untuk semesta alam. Diutusnya Nabi Muhammad dengan membawa agama Islam yang sebagaimana tadi kita katakan bahwa Islam adalah menjadi rahmatan lil alamin. Jika kita bicara rahmatan lil alamin, apa itu rahmat? Rahmat artinya adalah kasih sayang. Di dalam Al-Quran, jika kita membuka kitab ensiklopedia Al-Quran, kata rahmat disebutkan hampir 338 kali dengan berbagai bentuk kata, dengan fi'il madhi, fi'il mudhari, masdar, dan seterusnya. Ini ada sekitar 338 kali. Berbicara rahmat, maka hadirnya Islam, Allah utus Nabi Muhammad membawa Islam sebagai rahmatan lil alamin, karena dengan Islam inilah alam semesta mendapatkan rahmat, mendapatkan kasih sayang, mendapatkan cinta dan kasih, baik kepada diri kita, keluarga kita, dan dalam lingkup luas yaitu alam semesta ini. Bisa kita bayangkan bagaimana andai kata dunia ini tidak Allah utus para nabi dan rasul, tidak Allah berikan ajaran yang sesuai dengan fitrah manusia, tentu alam semesta dan kehidupan ini menjadi kacau balau. Maka sekali lagi, Islam Allah berikan, Islam Allah utus melalui Nabi Muhammad menjadi rahmat, menjadi cinta kasih untuk semesta alam, demi kedamaian, demi kenyamanan manusia yang hidup di alam semesta ini. Anak-anakku, siswa-siswi SMA Pro An-Nizamiyah yang budiman, lantas bisa kita bayangkan Islam yang begitu luas ajarannya, Islam yang menjadi rahmatan lil alamin ini
dijauhi dan tidak dipegang oleh manusia, akan menjadi seperti apa kehidupan ini? Maka semua aspek kehidupan ini diatur di dalam Islam. Tidak hanya dalam urusan ubudiyah, tapi juga dalam urusan berumah tangga, dalam urusan ekonomi, dalam urusan politik, dan semua aspek kehidupan. Di sana Islam mengajarkan, karena inilah bentuk rahmat untuk alam semesta. Bahkan di dalam bermuamalah, di dalam kita menyembelih hewan pun, Allah mewajibkan kita untuk berbuat ihsan. Innallaha katabal ihsan fi kulli syai'. Allah mewajibkan kita untuk berbuat ihsan dalam bentuk apapun. Sampai ketika kita menyembelih hewan, fa idza dzabhtum fa ahsinu dzibha. Kalau kalian menyembelihlah dengan cara yang baik. Tajamkan pisau kalian ketika menyembelih hewan. Ini adalah bentuk rahmat yang Allah berikan kepada hewan. Anak-anakku, siswa-siswi SMA Pro An-Nizamiyah, lantas bagaimana kita mengimplementasikan, bagaimana kita bisa mewujudkan Islam yang rahmatan lil alamin, yang tentu dalam benak pikiran kita konsep ini barangkali terlalu luas. Bagaimana kita bisa mewujudkan Islam yang rahmatan lil alamin? Maka pada kesempatan kali ini, mari kita sama-sama berdiskusi bagaimana mewujudkan, bagaimana mengimplementasikan Islam yang rahmatan lil alamin. Maka yang pertama adalah, anak-anakku sekalian, mari kita mulai dari diri kita. Mari kita jadikan Islam menjadi rahmat untuk diri kita. Mari kita jadikan Islam nyaman untuk diri kita. Mari kita jadikan Islam itu memiliki makna dalam sendi-sendi kehidupan kita secara pribadi. Ketika misalnya kita meninggalkan sholat, ketika kita tidak mau menjalankan ibadah saum atau ibadah puasa, maka berarti kita tidak sayang kepada diri kita. Ketika kita menyakiti diri kita sendiri, umpamanya dengan kita melukai tubuh kita ini, umpamanya dengan mengkonsumsi barang-barang yang memang jelas-jelas dalam Islam diharamkan, berarti kita tidak menjadikan Islam rahmat bagi diri kita. Maka poin yang pertama adalah, mari kita usahakan, mari kita terus berusaha bagaimana Islam hadir dalam diri kita. Islam hadir dalam diri kita menjadi rahmat untuk diri kita, sehingga kita mampu memaknai kehidupan kita ini, sehingga kita mampu memberikan yang terbaik dalam kehidupan kita untuk diri kita. Ini yang pertama, rahmat untuk diri kita sendiri. Lantas yang kedua, bagaimana kita mengimplementasikan Islam menjadi rahmatan lil alamin, yaitu bagaimana kita menjadikan Islam menjadi rahmat untuk lingkungan keluarga kita. Bagaimana kita hadirkan Islam di dalam kehidupan keluarga kita. Kita jadikan keluarga kita keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah. Bagaimana kita bisa membentuk keluarga yang sebagaimana banyak orang katakan, baiti jannati, rumahku adalah surgaku. Maka menjadi satu evaluasi buat kita. Jika di dalam rumah tangga kita barangkali masih ada percekcokan, masih ada perselisihan, masih ada tidak harmonis antara kakak dengan adik, antara ibu dengan anaknya, atau sebaliknya, maka di sini perlu kita mengevaluasi bagaimana kita menghadirkan rahmatnya Islam di dalam keluarga. Dan yang paling penting, bahwa keluarga merupakan sendi-sendi utama untuk menciptakan suatu bangsa yang besar. Bangsa yang besar akan hadir, akan lahir dari keluarga-keluarga, pribadi-pribadi muslim yang baik. Maka cara yang kedua, mengimplementasikan Islam rahmatan lil alamin, mari kita hadirkan rahmat Islam. Mari kita hadirkan kasih sayang Allah di dalam keluarga kita dengan berpegang teguh kepada ajaran Islam. Kita munculkan, kita wujudkan, kita realisasikan ajaran-ajaran Islam di dalam keluarga kita, sehingga keluarga kita menjadi keluarga sakinah, mawaddah,
warahmah. Anak-anakku, siswa-siswi SMA Pro Adizomiyah, yang ketiga, bagaimana kita mewujudkan, mengimplementasikan Islam menjadi rahmatan lil alamin adalah ketika kita bermuamalah sosial dengan tetangga kita, dengan guru-guru kita, dengan masyarakat luas. Maka disinilah kita munculkan nilai-nilai Islam. Kita berhadapan dengan orang, bersikap sopan santun kepada orang sebagaimana yang memang Rasulullah ajarkan, laisa minna man lam yarham saghirana wa lam yuwaqqir kabirana. Tidak termasuk golongan umatku orang yang tidak mau menyayangi yang lebih kecil dan menghormati orang yang lebih besar pada dirinya. Maka ketika nilai-nilai ini kita jaga, maka insya Allah dengan menjaga keharmonisan kehidupan di dalam masyarakat, berarti kita menghadirkan bagaimana rahmat Islam ini ada di dalam kehidupan kita dalam bermasyarakat dan bertetangga. Bahkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengingatkan kepada kita, man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyukrim jarahu. Ini adalah nilai-nilai rahmatan, nilai rahmat yang Allah berikan di dalam Islam untuk kita implementasikan. Anak-anakku, siswa-siswa SMA Pro Adizomiyah, inilah sekelumit tentang bagaimana Islam hadir sebagai rahmatan lil alamin. Kebalikan daripada itu semua, bahwa Islam menjadi rahmat. Di dalam bahasa Arab, kata rahmat ini memiliki yaitu antonim atau lawan kata. Antonim lawan kata dari rahmat adalah laknat. Artinya jangan sampai dalam kehidupan ini Islam yang telah Allah turunkan kepada kita, Islam yang telah Allah anugerahkan kepada kita justru tidak menjadi rahmat, namun sebaliknya menjadi laknat, na'udzubillah. Maka dalam kehidupan kita sehari-hari, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam melarang kita untuk bersikap melaknat siapapun, entah diri kita, entah orang lain, siapapun itu. Dalam Islam dilarang keras kita melaknat orang lain, karena ketika seseorang melaknat orang lain, maka laknat itu akan terbang ke langit. Di langit tidak terima, jatuhlah ia ke bumi, bumi tidak diterima, akhirnya laknat itu jatuh kepada orang yang mengucapkannya. Maka di dalam Islam, salah satu bentuk rahmat itu adalah bagaimana kita menjaga lisan kita. Dan inilah yang Rasulullah ajarkan ketika di dalam saum, di dalam puasa. Bukan hanya kita menahan lapar dan haus, tapi juga bagaimana kita menjaga ucapan dan omongan kita. Karena Rasulullah mengatakan, man kana yu'minu billah wal yaumil akhir falyakul khairan aw liyasmut. Siapa yang beriman pada Allah dan hari akhir, hendaklah ia bicara yang baik atau diam. Bicara bisa dengan lisan, bicara bisa dengan jari, jemari kita, menggunakan medsos dan lain sebagainya. Maka lakukanlah semua lisan kita, jari jemari kita yang kita gunakan untuk medsos hanya untuk perkara-perkara yang baik saja. Dengan demikian, mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang bisa menghadirkan, yaitu Islam menjadi rahmatan lil alamin, Islam menjadi bukti rahmat untuk kasih sayang untuk kita semua, diri kita, keluarga kita, dan lingkungan kita. Baiklah anak-anakku, siswa-siswi SMA Pro Adizomiyah, ini saja yang bisa Bapak sampaikan. 3 perkara bagaimana bisa kita mewujudkan, yaitu Islam menjadi rahmatan lil alamin. Jadikan Islam rahmat untuk diri kita, jadikan Islam rahmat untuk keluarga kita, jadikan Islam rahmat untuk lingkungan kita dan masyarakat kita. Mudah-mudahan dalam kondisi di bulan suci Ramadan ini, Allah mudahkan segala hajat niat kita, Allah jauhkan kita semua dari segala macam wabah, Allah teguhkan iman Islam kita, dan kelak Allah berikan kita husnul khotimah. Juga kita doakan mudah-mudahan semua kita dalam keadaan sehat walafiat, bisa kembali kita bersama-sama dalam arena pendidikan
di SMA Pro Anizomiah Cilodong bersama-sama dengan anak-anakku sekalian serta Bapak Ibu guru yang kita cintai. Demikian yang bisa Bapak sampaikan. Wallahu muwafiq ila aqwamit thoriq wal 'afwa minkum. Syukran ala husni ihtimamikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.